Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada Jumat hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah kepada Allah. Demikian juga kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan seharian insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, pada hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 yang sudah bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1445 Hijriah. Oleh karena itu, khatib pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi di awal khutbah, yang diambil dari surat At-Taubah ayat 36, yang kurang lebih maknanya, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah itu dalam satu tahun ada 12 bulan di mana diciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan yang suci di luar dari bulan suci Ramadan. Ada juga yang menerjemahkannya bulan haram. Haram dalam pengertian dilarang orang berbuat yang tidak baik. Yang mana itu? Nomor 1 sudah hampir lewat. Hari ini terakhir tanggal 30 Zulqaidah, yaitu bulan Zulqaidah. Yang kedua besok bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Yang ingin saya sampaikan, jelaskan pada kesempatan hari ini khusus untuk besok dan ke depan. Menurut ajaran Islam,
Tidak ada hari yang tidak baik, tidak ada bulan yang tidak baik, tidak ada tahun yang tidak baik. Tapi yang ada adalah hari, bulan, dan tahun yang lebih bagus daripada yang baik. Contohnya, dalam satu hari, dalam seminggu itu hari yang paling bagus adalah hari ini, hari Jumat. Karena kita disyariatkan untuk ibadah Jumat. Kemudian bulan yang paling bagus itu adalah bulan suci Ramadan. Kemudian disusul dengan 4 bulan yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, ada apa kira-kira dengan bulan Zulhijjah ini? Dalam hadis banyak dijelaskan tentang keistimewaan daripada bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak ada hari dalam melakukan amal saleh yang paling bagus kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, apakah tidak lebih bagus daripada jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah tapi mati syahid atau tidak kembali lagi. Artinya adalah apa? Sebentar malam, mulai setelah matahari tenggelam, kita sudah memasuki 1 Zulhijjah. Jadi perbedaannya itu antara miladiyah dengan hijriyah adalah, kalau miladiyah itu pergantiannya adalah 12.00, ya maka pergantian daripada bulan hijriyah itu tidak berada pada jam, tapi berada pada tenggelamnya matahari. Maka mulai sebentar malam, syariat menurut ajaran agama, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi adalah, tidak ada amalan yang paling bagus kita lakukan mulai sebentar malam sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah nanti. Apa yang dimaksud dengan amalan-amalan amal saleh di sini adalah semua amalan-amalan yang bagus. Kalau mau puasa silahkan, mau banyak mengaji silahkan, mau banyak berzikir silahkan, mau banyak bersedekah silahkan. Semua yang penting itu adalah perbuatan baik, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Apalagi pada bulan ini kita sebut bahwa dia termasuk dari bulan-bulan yang suci di luar daripada bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk tanggal 9 nanti, 9 hari yang akan datang sebelum hari raya Idul Adha, ada syariat yang diajarkan kepada kita yang pahalanya sangat tinggi. Oleh karena itu jangan kita melupakannya. Yang mana itu adalah apa yang dikenal dengan puasa Arafah. Saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah haji, insya Allah pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut merupakan puncak dari ibadah hajinya, atau inti daripada ibadah haji. Karena dalam hadis dikatakan al-hajj huwa ukuf di Arafah. Haji itu hakikatnya adalah ketika kita ukuf di Arafah. Itu bagi mereka yang berhaji, tapi bagi kita yang tidak berangkat haji, disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa 1 hari. Bagaimana pahalanya? Pahalanya dalam hadis dikatakan bahwa saumu yauma asyura yukaffir as-sana al-madiyah wa saumu arafah yukaffir as-sanatain al-madiyah wal mustaqbilah.
Puasa Asyura tanggal 10 Muharram atau 9-10 Muharram itu akan menghapus dosa 1 tahun, yaitu dosa yang telah berlalu. Akan tetapi puasa Arafah akan menghapus dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu alangkah celakanya kita sebagai manusia yang merasa, dan kalau tidak merasa seharusnya merasa, bahwa kita banyak melakukan kesalahan. Sederhana sekali kalau mau dihapus dosa-dosa kita itu. Orang yang beriman menurut surat Ali Imran ayat 134 bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah keliru, tapi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fashishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru. Orang yang berdosa itu, orang yang berdosa dikatakan bertakwa apabila mereka taubat, mengingat Allah. Ketika kita sudah mengingat Allah dan bertaubat kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan termasuk cuma sederhana sekali melaksanakan ibadah 1 hari puasa insya Allah tanggal 9 Zulhijjah nanti. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir, hari berikutnya tanggal 10 Zulhijjah 11, 12 dan 13, di mana kita kenal sebagai hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Apa syariatnya? Namanya saja Idul Adha. Apa artinya Idul Adha? Adalah Idul Kurban. Maka inti daripada Idul Adha itu bukan salat Idul Adha, tapi inti daripada Idul Adha itu adalah apakah kita berkurban. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hadis mengatakan begini, wa man kana lahu sa'atan wa lam yudahhi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang pada hari raya Idul Adha mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka tidak usah dekat kepada tempat pelaksanaan ibadah salat. Sehingga ulama di sini terbagi 2, ada yang keras dan ada yang moderat. Yang keras itu mengatakan kalau mampu berkurban baru tidak berkurban, tidak usah pergi salat, karena itu kata hadis. Tapi kalau yang moderat bilang bahwa hadis ini maknanya adalah kita disinggung. Kalau mampu berkurban, apalagi alasan tak tidak berkurban. Sekarang pertanyaannya, marilah kita muhasabah diri, introspeksi diri. Apakah kita saat ini mampu berkurban kira-kira? Kalau orang mengatakan mampu berkurban itu nanti lebih uangnya, tidak ada orang yang bilang bahwa saya lebih uangku. Kalau nanti orang bilang banyak uangnya baru bilang mampu, ya tidak ada, biar banyak, tidak bilang tongi banyak. Kalau ukurannya itu. Tapi kalau keukurannya iman kepada Allah, marilah kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang kaya. Yang kaya itu adalah istri pertamanya Khadijah. Tapi meninggal Khadijah juga habis hartanya dipakai berjuang di jalan Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah dalam 1 tahun tidak berkurban. Bahkan pernah dalam 1 tahun dia berkurban dengan 2 ekor kibas. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, katanya berkurban itu kalau kibas 1 ekor untuk 1 keluarga. Lalu kenapa Rasulullah menyembelih 2 ekor? Kemudian Rasulullah menjawab, 1 ekor untuk saya dan keluargaku, dan 1 ekornya lagi untuk umatku di belakang nanti yang mau sekali berkorban tapi tidak mampu. Kaum muslimin, kalau mau sekali berkorban tapi tidak mampu, sudah makin wakili oleh Nabi. Tapi kalau mampu berkorban tapi tidak berkorban, ingat hadis tadi, jangan mendekati
tempat pelaksanaan Idul Adha. Kalau saya ditanya secara pribadi, orang sekarang itu umumnya atau sedikit yang mampu berkurban. Saya berani mengatakan bahwa umumnya orang mampu berkurban. Kenapa saya mengatakan umumnya orang mampu berkurban? Berkurban sekarang masih ada di bawah 2 juta. Masih ada yang 18, 19, yang rata-rata 2 juta. Ada juga 2.500.000. Saya mengatakan cuma 2.500.000. Kenapa saya mengatakan cuma 2.500.000? Kalau kita tanya diri kita masing-masing di rumah kita, berapa HP yang ada di rumah? Berapa HP kira-kira yang ada di rumah? Kalau 5 anaknya, 7 HP-nya. Karena 1 dia, 1 istrinya, 5 anaknya. Nah, itu coba bayangkan. HP-nya lagi berapa harganya? Ya minimal 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan ada sampai 10 juta. Baru bilang tidak mampu. Kira-kira di mana letak kemampuan kita? Kalau kita ukur dari kemampuan Nabi yang tiap tahun berkurban, padahal Rasulullah menurut riwayat kehidupannya sederhana sekali. Apa buktinya? Menurut riwayat, sahabat biasa melihat bekas-bekas tikar di badan beliau. Itu menunjukkan bahwa beliau tidak tidur di kasur, beliau tidak tidur di spring bed, tapi beliau hanya tidur beralaskan tikar. Kemudian biasa juga di pagi hari sebelum fajar, beliau bertanya kepada Aisyah, adakah yang bisa dimakan hari ini? Kalau Aisyah mengatakan stok makanan sudah habis, maka Rasulullah hanya mengatakan kalau begitu kita puasa saja. Itulah kemampuannya Nabi. Oleh karena itu sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, pelaksanaan kurban insya Allah yang kita akan laksanakan nanti itu ukurannya adalah sejauh mana ketakwaan kita. Sebagaimana hadis, la yakbalullah luhumahu wala dima'ahu walakin yakbalullah at-taqwa minkum. Kurban itu bukan darah, bukan dagingnya yang diterima oleh Allah, tapi yang diterima oleh Allah adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah melalui 3 hal. Yang pertama, banyak kita beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian insya Allah di tanggal 9 nanti kita puasa Arafah, dan lebih insya Allah lagi kita berkurban, kalau tidak tanggal 10 ya 11, kalau tidak 11 12, kalau tidak 12 13, kalau 14 bukan mie kurban namanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.